Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhatulab, santri-santriku pada pesantren Mufaza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya Ustadz berharap antum semuanya, santri-santriku yang saya cintai, dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari mara bahaya terutama pandemi corona yang sedang merajalela di negeri kita ini. Begitu juga ayah dan ibu antum semuanya Ustadz doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anu sekalian, santri Mafaza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kelas 8 kita akan melanjutkan kitab Khulasah Nurul Yakin yang kita pelajari di kelas 7. Kita akan selesaikan kitab itu di kelas 8 insyaallah, dan kita awali dengan satu judul Bad'u Nuzulil Wahyi. Bad'u itu adalah dimulai, nuzul turun, nazala yanzilu turun, wahyi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama mulai pembelajaran hari ini di edisi perdana, ya, di edisi perdana. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali belajar bersama meskipun melalui PJJ. Tetap semangat dan semangat karena masa depan kalian ditentukan oleh bagaimana usaha kalian hari ini. Usaha kalian hari ini insyaallah ya akan menjadi ikhtiar untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum orang yang alim, orang berilmu, orang yang soleh, dan tentunya bisa menjadikan antum berwibawa di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia tentunya. Karena Allah SWT akan mengangkat derajat seseorang, orang beriman yang dia menuntut ilmu. Tayyib, bad'u nuzulil wahyi. Bad'u yaitu dimulainya turun nuzul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Raqmul awal, lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Lama balagha, ketika sampai arba'in, yaitu 40 min umrihi, dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu, ya, ba'athahullah maksudnya adalah Allah ba'atha, mengutus kepada siapa? Hu-nya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu Allah SWT mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran, sebagai pembawa kabar gembira, yaitu membawa Islam. Islam itu kabar gembira. Ya. Jahiliyah penuh dengan kekacauan dan itu tidak membawa kepada kabar gembira. Bayi-bayi laki-laki yang lahir di dalam pemahaman mereka itu akan membawa kepada kemiskinan di masa depannya, maka bayi itu dibunuh. Bukankah pembunuhan adalah kabar duka, bukan kabar gembira? Ketika lahir anak perempuan, itu adalah aib, memalukan, maka dikubur hidup-hidup. Nasib seorang bayi ada di tangan seorang dukun. Dukunlah yang menentukan. Kalau itu harus dibunuh, maka dibunuh. Perempuan tidak dihormati, tidak ada harga dirinya. Perpecahan di antara mereka, di antara kabilah, hanya masalah sepele. Mereka angkat pedangnya dan saling menumpahkan darah. Ini adalah duka dan ketidakbahagiaan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Maka Islam sebagai basyiran. Basyiran itu adalah kabar gembira. Nabi membawa kabar gembira. Wa nadhiran, Nabi juga sebagai membawa peringatan. Nadhiran, bawa peringatan, meringatkan manusia agar kepada jalan yang lurus, memperingatkan manusia ya agar memakan yang halal, ya, jangan yang haram. Memperingatkan manusia agar bersatu. Persatuan adalah yang penting. Makanya dakwah Rasulullah nanti adalah persatuan, al-ittihad.
Karena jahiliyah terjadi bukan persatuan, bercerai-berai. Saling membanggakan sukunya, kabilahnya, saling membanggakan dirinya. Kesombongan. Rasulullah juga memperingatkan manusia agar tidak sombong. Wada'iyanil haqqi. Dan Nabi SAW itu adalah da'i, penyeru. Ya, ila haqqi, kepada kebenaran. Yang dibawa oleh Allah adalah, dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran. Bi'idnihi, dan semua adalah izin Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan muniro, yang dibawa itu adalah terang benderang. Sirajan muniro adalah terang benderang. Islam terang benderang anu sekalian. Gak ada yang samar-samar. Yang benar itu adalah benar, yang halal itu adalah halal, yang haram adalah haram. Sudah jelas semuanya. Sirajan munir, terang benderang. Ya. Itu adalah agama Islam. Tapi rukun tsani, waqad budi al-wahyu, dan sungguh artinya, dan dimulainya turunnya wahyu, dimulai budia wahyu bi ru'ya as-sadiqah, dengan mimpi yang benar. Ru'yah as-sadiqah, mimpi benar, atau disebut dengan ru'yah as-salihah. Maksudnya adalah ketika Nabi SAW 6 bulan sebelum turunnya wahyu, itu mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu selalu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini salah satu tanda kenabian. Salah satu tanda kenabian itu adalah ru'yah shadiqah. Nabi bermimpi dalam tidurnya, tapi ketika bangun, ketika dalam kehidupan nyata, mimpi itu benar. Ar-ru'yah as-shadiqah. Ya, atau ar-ru'yah as-salihah. Mimpi yang baik. Itu adalah tanda. Dan itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kurang lebih selama 6 bulan sebelum menjadi seorang nabi. Fakana la yara syai'an fi naumihi, ya, dan Nabi SAW tidak menyaksikan sesuatu di dalam tidurnya, ya, la yara, tidak melihat, tidak menyaksikan sesuatu fi naumihi, dalam tidurnya, illa tahaqqaq, kecuali kebenaran. Ya, mimpi begitu bangun nyata benar. Mimpi begitu bangun adalah kebenaran. Ya, kebenaran fi yaqdatihi, ketika beliau sadar, ketika beliau bangun. Ya, yaqdatihi adalah bangun atau sadar. Jadi mimpi-mimpi Rasulullah SAW itu adalah kenyataan. Rukun tsalits, thumma nazala alaihi ruhul amin. Thumma nazala alaihi ruhul amin, yaitu Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghar Hira. Wa huwa yata'abbadu fi gharin Hira. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW sedang menyendiri di gua Hira, thumma nazala, kemudian turun, alaihi, kepada Nabi Muhammad SAW, man huwa ar-ruhul amin. Siapa dia? Yaitu ar-ruhul amin. Ruhul amin nama lain yaitu malaikat Jibril. Jibril punya sebutan lain yaitu ruhul amin. Wa huwa yata'abbadu fi ghar Hira. Dan Nabi Muhammad SAW, ya, wahwa, dan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, yata'abbad, sedang beribadah. Fi ghar. Ghar adalah gua. Nabi sedang beribadah di gua, namanya gua Hira. Ya, jadi Nabi SAW di gua Hira. Karena Nabi SAW ketika usianya hampir 40 tahun, beliau banyak merenung tentang kejadian jahiliyah yang begitu menyulitkan beliau. Kehidupan yang tidak stabil, yang tidak menentu, kehidupan yang terjadi carut marut kekacauan, beliau maka mengasingkan diri, ya, dia bertahanut, menyendiri, konsentrasi beribadah di Gua Hira. Dan Gua Hira itu ada di Jabal Nur, ya, ada di Mekah, di pinggir jalan Mekah, ya, itu kelihatan. Nanti kalau antum umrah juga bisa menyaksikan. Tapi guanya ada di atas gunung. Gua yang kecil, ya, lebarnya tidak sampai 1 meter, ya, kemudian dalamnya itu tidak sampai 2 meter, ya, 2 meter kurang. Beliau berada di situ selama bulan Ramadan, menghabiskan waktunya untuk beribadah, terutama di malam hari, merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah cara ibadah yang seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia merenung kesyirikan yang sangat luar biasa. Yang paling Rasulullah galau adalah menyaksikan kesyirikan.
orang menyembah berhala, menyembah api, ya. Dan beliau belum belum mendapatkan solusi yang terang, yang jelas. Apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kondisi seperti ini, pada posisi dan pada kondisi seperti ini. Maka ketika usia Nabi genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian itu semakin nampak, ya. Dan pada akhirnya ketika dia berada di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam kitab Rahiqul Mahtum karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan bahwa wahyu pertama kali turun, ya, pada peristiwanya di bulan Ramadan hari Senin, tanggal 21 Ramadan hari Senin, di malam hari. Ini dalam kitab Rahiqul Mahtum. 21 Ramadan di malam hari wahyu itu turun pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW usianya 40 tahun 6 bulan. Ya, 12 hari. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini menurut perhitungan kalender Hijriyah. Ya, dan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Baik. Yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Rabi' wa 'allamahu kaifa yahdin nas siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Dan malaikat Jibril 'allamahu mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa yahdin nas, bagaimana cara memberikan bimbingan, menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim, dan menunjukkan, ya, mengarahkan manusia untuk ittiba, mengikuti dinil qawim, agama yang benar. Ya. Dinil qawim adalah agama yang benar. Itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah perantara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya malaikat Jibril kemudian diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian didakwahkan. Jibril datang di malam 21 Ramadan itu. Nabi dipeluk oleh Jibril. Nabi Muhammad belum tahu itu adalah malaikat Jibril. Ketika dipeluk maka Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah. Iqra ya Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Dilepaskan lagi, dipeluk lagi dengan sekencang-kencangnya. "Iqra ya Muhammad, bacalah." Kata Nabi Muhammad, "Ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca, maka dilepaskan. Yang ketiga kali dipeluk lagi. "Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad." Kata Rasulullah, "Ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Kemudian dibimbing. Ya, diajarkan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Iqra, bacalah, ya, dengan atas nama Tuhanmu. Sampai ayat 5 tentunya. Kemudian begitu di pagi hari Nabi pulang kembali kepada Khadijah. Ya, kembali kepada Khadijah. Khadijah tiap hari yang menyiapkan berbekalan Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira. Beliau pulang, ambil air dan roti dari gandum, tidak masuk lagi ke Gua Hira. Ya. Tiba-tiba pulang yang pagi itu, malam 21 dia pulangnya pagi hari, di tanggal 21, tiba-tiba pulangnya tidak seperti biasa. Dalam kondisi panik, ketakutan, cemas, berkeringat. Sampai begitu masuk rumah, beliau mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni ya Khadijah, selimuti aku." Ya. Karena Nabi belum tahu itu adalah malaikat Jibril. Yang sampai pada akhirnya Nabi tahu itu malaikat Jibril, dan dia datang membawa wahyu. Maka peristiwa itu adalah mengawali dinobatkannya Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Taib ayat tulab, fahimtum? Semoga antum bisa memahami materi hari ini, dan kita Ustaz masuk kepada as'ilah, nanti antum jawab. Mata bu'itha sallallahu alaihi wasallam. Mata bu'itha. Ma mana bu'itha? Bu'itha adalah diutus. Mata kapan bu'itha diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti antum jawab dengan bahasa Arab tentunya. Kaifa budi al-wahyu. Bagaimana pertama kali turunnya wahyu. Man nazzala alaihi bil wahyi. Siapa yang turun ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu itu? Aina nazala alaihi Jibril, ya, di mana turun Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, tempatnya di mana? Madza 'allamahu, apa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi kalian semuanya, dan Ustadz senantiasa menasihatkan kepada kalian agar terus semangat belajar, terus semangat menuntut ilmu, karena usia itu adalah kesempatan, dan kalian masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dan Masya Allah, Bapak Ibu kalian yang memilihkan pesantren, itu adalah tempat menuntut ilmu yang paling baik, ya. Dengan harapan kalian menjadi orang yang sukses, sukses akhiratnya juga sukses dunianya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.